Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Di musim pandemi ini memang ada sesuatu yang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa lagi berhadapan secara tatap langsung. Jadi kita hanya memberikan kuliah secara virtual, tetapi semoga hal seperti itu tidak menurunkan semangat calon dokter yang ada. Oke, kali ini tentang topik tentang serostomia ya. Jadi masih ada hubungannya dengan topik yang kemarin atau kemarin yang lalu tentang burning mold syndrome ya. Jadi seperti diketahui, serostomia adalah suatu keadaan terjadinya penurunan atau berkurangnya sekresi saliva ya. Sama, angka kesakitannya atau morbiditasnya wanita lebih banyak dari laki-laki. Pada serostomia ini menjadikan kualitas hidupnya menjadi menurun karena merasa tidak nyaman. Kita ketahui bahwa saliva itu terdiri dari komponen air, protein, dan elektrolit. Kemudian sekresi saliva yang normal sekitar 500 sampai 600 ml per hari ya. Jadi fungsi saliva ini tidak bisa dianggap enteng ya. Fungsi saliva itu sangat banyak ya. Antara lain menjaga kesehatan gusi, mukosa rongga mulut, dan tenggorokan ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai antimikrobial. Jadi bisa untuk membunuh kuman-kuman ya. Juga bisa terjadi pellicle formation, kemudian untuk membantu makanan masuk ke saluran cerna ya. Kemudian untuk water balance, ya, untuk keseimbangan kaitan ya. Kemudian bisa juga untuk diferensiasi dan pertumbuhan sel-sel. Saliva diproduksi oleh kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva pada manusia itu ada yang mayor ya, ada yang minor. Kalau yang mayor itu hanya 3. Jadi kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, dan sublingualis ya. Sedangkan saliva minor jumlahnya ratusan ya. Lokasinya terbesar dalam rongga mulut itu ada di bibir, di pipi, di palatum baik palatum mole maupun palatum belum. Juga ada di faring ya. Jangan lupa tentang anatomi dari kelenjar saliva atau kelenjar lidah ya. Bagaimana sih tanda-tanda dari tanda dan gejala dari serostomia? Tandanya adalah mulut terasa kering, bibir kadang terasa sakit ya, terutama di sini sudut mulut ya. Kemudian mukosa pada umumnya juga sakit ya. Kadang juga terjadi ulcer atau stomatitis ya. Kemudian dia juga bisa meningkatkan karies. Kenapa bisa meningkatkan karies? Karena fungsinya yang sebagai antimikrobial ya, sehingga tidak bisa membunuh bakteri-bakteri yang akan menggerus gigi ya. Kemudian terjadi juga dental erosi ya, terjadi periodontitis, meningkatnya
oral candidiasis atau infeksi jamur, kemudian terjadinya retensi makanan, dan retensi pada denture juga tidak bagus. Sedangkan gejalanya apa saja? Ya, biasanya salivanya tuh mengental ya, Kemudian bibirnya juga biasanya pecah-pecah ya, mulutnya kering, kemudian sulit mengunyah atau menelan makanan ya. Saya jadi ingat dia punya teman itu, dia menderita kanker rongga mulut dan aliran salivanya itu kering, sehingga dia kalau makan tidak bisa, jadi dia harus makan kemudian didorong oleh tangan dan dibantu dengan minum ya. Jadi memang sangat menyiksa. Selain itu lidahnya kering, ada rasa terbakar dan sakit ya. Kadang ada juga yang sampai sulit bicara, karena memang fungsinya saliva tadi adalah membantu untuk berbicara. Jadi yang perlu diketahui untuk mendiagnosis serostomi adalah diketahui dulu tanda dan gejalanya. Tanda-tandanya kering, kemudian sakit di bibirnya sama di sudut mulut ya. Kemudian mukosa pada umumnya sakit dan banyak ulcer ya. Kemudian karies giginya juga meningkat ya. Ada erosi, dental erosi, pada giginya terjadi erosi, ada periodontitis, meningkatnya terjadi oral candidiasis, kemudian ada retensi makanan ya, makanan mudah ikut, kemudian denture retensinya kurang bagus. Sedangkan gejalanya adalah saliva biasanya mengental ya, kemudian bibirnya pecah-pecah ya, mulutnya kering ya, karena memang pelembabnya juga nggak ada kan, karena kurang ya. Kemudian untuk mengunyah atau menelan makanan juga susah ya, susah. Kemudian di dalam mulutnya biasanya kelihatan sekali kering gitu ya. Kemudian tadi juga lidah kering, ada rasa terbakar ya. Kemudian sulit bicara ya. Ada glossitis. Glossitis itu itis ya. Itis itu adalah radang, jadi radang pada lidah. Kemudian pada lidah juga ada terjadi fisur-fisur. Mukosa pipinya kering yang kelihatan pucat ya. Kadang ada pembengkakan pada kelenjar saliva. Kemudian ada gangguan rasa, taste-nya itu berbeda ya. Sensasi mengecapnya itu rasanya abnormal.